Halo Lian, maaf ya ganggu malam-malam. Jujur gue butuh banget curhat dan butuh saran lo sih. Jadi seperti yang lo tahu, selama 2 bulan ini gue bener-bener drained banget karena gue satu tim sama anggota yang bener-bener, aduh nggak bener banget lagi. Jadi apapun bebannya tuh jadi di gue semua. Gue udah lembur selama 1 bulan ini. Terus besok gue mendadak disuruh bikin nyetor ide buat campaign karena ada isunya itu ada satu influencer, dia tuh influencer fitness gitu atau kesehatan kan. Terus mungkin dia mau ngedukasi followersnya ya, kayak kalau yang mau nurunin berat badan tuh makannya dijaga, kurang-kurangin makan yang bertepung, yang berproses, makan yang banyak proteinnya. Ya gue kagak aja sih, setuju-setuju aja. Tapi masalahnya di tengah-tengah dia ngomong, jangan makan Indomie. Indomie itu makanan jahat. Viral lah keyword itu, Indomie jahat sampai sekarang. Well mungkin dia mau ngomong kayak mie proses atau mie instan kali ya. Tapi maksudnya kenapa harus pakai nama brand Indomie gitu loh? Kenapa harus Indomie jahat? Kan gue yang bingung sekarang. San, tenang dulu gak sih? Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Oke, gimana kalau sekarang kita mulai dari si shotnya dulu? Aku coba jelasin ya, biar nanti kamu kayak ada gambarannya nih, apa yang harus kamu masukin ke presentasi kamu. Kalau misalnya untuk straightnya sendiri, ya yang kita udah tahu kalau misalnya Indomie itu memiliki brand yang sangat kuat gitu loh. Jadi kayak brand Indomie itu udah tertanam di kepala orang-orang, jadi udah menjadi top of mind untuk produk mie instan. Pasti kalau misalnya kayak kamu ditanyain, kamu tau gak sih brand mie instan yang paling terkenal, pasti langsung Indomie, seperti itu. Dan juga dia tuh memiliki rasa yang beragam untuk tiap kotanya. Jadi ada beberapa Indomie yang didistribusikan ke kota-kota tertentu itu tuh bumbunya berbeda, ada yang pakai bubuk cabai untuk mie gorengnya, seperti itu. Jadi kayak dia menyesuaikan dengan kota-kotanya, dan juga terdapat banyak sekali varian rasa. Kalau kamu tahu pasti ada namanya Indomie rawon, ada yang soto, ada yang cabai hijau, bahkan ada yang sampai ayam geprek, ya kan? Terus juga kalau misalnya untuk kesulitannya atau untuk weaknessnya ini, ya Indomie itu masih susah untuk mengubah perspektif kalau misalnya mie instan itu merupakan hal yang buruk, atau Indomie itu merupakan hal yang buruk dan jahat untuk dikonsumsi. Terus juga akhirnya nih muncul kompetitor-kompetitor yang ngeklaim kalau misalnya produk dia atau brand dia tuh memiliki produk yang lebih sehat daripada si Indomie ini. Nah, kalau misalnya untuk opportunity-nya, pastinya si Indomie itu bisa lebih memperluas pasar internasionalnya ke negara-negara yang belum mereka jangkau sebelumnya. Lalu juga mereka tuh bisa kayak memberikan sebuah edukasi tentang produk sehat, misalnya kayak mengembangkan atau melaunching varian mie instan yang lebih sehat, kayak rendah kalori dan juga kaya akan serat. Selain itu, mereka juga bisa memberikan edukasi lebih dalam tentang produk Indomie kepada konsumen. Dan untuk trade-nya sendiri, adanya kayak perbedaan persepsi di konsumen, misalnya adanya konsumen yang dia tuh jadi kayak lebih aware tentang kesehatannya. Dan sama nih kayak si influencer yang tadi, dia akhirnya kayak kasih tau ke orang-orang kalau misalnya Indomie itu tuh gak boleh dikonsumsi karena Indomie itu merupakan makanan yang jahat, padahal kan sebenarnya enggak gitu loh. Dan juga munculnya persaingan yang semakin ketat, baik antara merek-merek lokal maupun merek-merek yang internasional. Berarti gue harus tahu dulu ya target marketnya setelah ini. Mungkin ya pasti target market campaign ini pasti Gen Z gak sih? Gen Z pengguna sosial media, ya kan? Iya sih, apalagi kalau bukan itu. Terus gue tuh pengennya berarti objektif dari campaign gue itu ya itu sih, pasti ngubah persepsi negatif tentang Indomie itu jahat. Edukasi kalau misalnya Indomie itu bisa dikreasikan secara sehat.
Terus Indomie itu juga bisa dari salah satu bagian diet seimbang, asal porsinya nggak terlalu berlebihan, ya nggak sih? Ya kalau makan makanan semuanya berlebihan juga pasti jadi makanan jahat. Minum air putih aja kalau kebanyakan kan jahat ke ginjal. Itu loh, gue pengen naruh pesan itu. Indomie tuh nggak bakal jahat selagi lu tuh naruh porsinya tuh yang bener, dan pakai dikolaborasiin sama makanan-makanan yang sehat. Kayak Indomie pakai sayur, jangan Indomie pakai nasi. Indomie pakai ayam karena ada proteinnya. Ya, jangan makan Indomie 50 kg, ya itu nggak sehat, itu jahat. Maksud gue ya kan bisa balance diet kan. Paling itu sih yang mau gue taruh ya pesannya. Kayak jadi gue mau ngedukasi kalau misalnya Indomie itu bukan jahat. Indomie juga bisa dimasak secara sehat, dikombinasikan secara sehat. Terus ya itu, ngubah lah persepsi negatifnya. Apa gue bikin event masak aja kali ya? Event masak, terus paling gue kolaborasi sama acara masak TV gitu gak sih? Jadi gue bikin eventnya tuh on air di TV sama off air juga ke desa-desa lain. Bukan desa kali ya, yang sering main sosial media. Kota-kota, ya kota-kota besar biar banyak tuh yang ngeliat. Jadi gue kayak penyuluhan gitu loh. Nanti di situ eventnya ada lomba juga paling ya. Terus kayak demo masak gak sih? Masak Indomie secara sehat. Indomie secara apa? Ya kan? Abis itu ya mungkin setelahnya gue pasti harus bikin website sama blog gak sih? Terus gue pakein SEO sama SEM biar konteks atau keyword Indomie jahat itu hilang gitu loh, turun. Jadi ketimbun sama fakta-fakta dari website gue. Habis itu paling ya setelahnya gue juga bikin social media ini ya, campaign post-postan atau IG live gitu, talk show, terus pakai social media ads. Tapi menurut lo gimana? Lo ada saran lain gak sih kira-kira gue bikin apa? Keren-keren sih idenya. Tapi bisa juga kalau menurut aku kamu juga bisa kayak membuat sebuah varian sehat dari Indomie yang namanya tuh Fit With Me. Jadi di sini tuh tujuannya itu untuk memberikan tawaran produk yang baru yang lebih sehat kepada para khalayak atau para konsumen, yang dimana tuh konsumennya lebih aware dengan kesehatan mereka seperti itu. Atau nih, kamu juga bisa ngejangkau secara online dengan membuat komunitas berbasis online yang namanya itu adalah Sehat Bersama Indomie. Kan dari namanya tuh kayak, masa sih bisa sehat bersama Indomie? Akhirnya orang-orang jadi kayak penasaran. Dan ini tuh tujuannya untuk kayak kalian di sana juga bisa saling sharing tentang pola hidup sehat menggunakan Indomie. Ya nggak sih? Bisa kan seperti itu teman-teman? Nah, terus kalau misalnya untuk digital tools atau channel yang kalian bisa pakai adalah pastinya dengan Instagram dari Indomie-nya sendiri. Kayak kalau misalnya kamu mau nge-launching produk baru, tentunya kamu harus jor-joran nih di digital marketingnya. Jadi kayak kamu meluncurkan sebuah kampanye di sosial media untuk memberitahu bahwa mereka ini, si Indomie ini tuh telah mengeluarkan varian baru. Dan dari sana si digital tools yang cocok adalah si Instagram dan juga TikTok sih menurut aku, dengan membuat konten yang menarik dan memberikan informasi-informasi yang lengkap banget tentang si varian baru si Fit With Me ini. Dan dari sana akhirnya orang-orang kayak mendapat perhatian nih, kayak apa nih, kok namanya lucu banget, dan itu Fit With Me, seperti itu. Selain di Instagram, kalian juga bisa buat video-video yang menarik yang lagi ngetrend nih sekarang, kayak video marketing apa sih yang lagi ngetrend di TikTok. Kalian juga bisa ikutin supaya kayak bisa mendapatkan perhatian dari para audiens. Terus juga jangan lupa untuk pakai keyword-keyword yang menarik di dalamnya, karena pastinya dengan keyword-keyword yang menarik atau eye-catching, orang-orang kayak ini apa ya, seperti itu.
Nah, terus menurut aku kalau misalnya dengan si sosmed itu juga belum cukup sih, kalian harus uh, mempromosikan juga ke dalam website pribadi kalian dengan cara kalian terain tuh kayak ini tuh ingredientsnya apa sih, terus ini tuh safe nggak ya untuk dimakan, mungkin dimakan setiap hari, atau ini tuh kualitinya tuh high quality atau tidak ya, seperti itu. Dan jangan lupa untuk memberikan bukti-bukti juga, karena dengan bukti-bukti tersebut orang-orang atau khalayak luas tuh bisa kayak oh iya nih kayaknya aman deh untuk dimakan, dan akhirnya mereka jadi tertarik. Apalagi kalau misalnya bukti-buktinya itu disertakan dengan bukti-bukti para ahli gizi seperti itu. Nah, terus juga bisa diterapkan pay per click dalam Instagram Ads. Jadi setiap kali audiens kayak ngeklik iklan tersebut, itu langsung terarahkan ke dalam halaman website informasi tentang Fit With Me ini. Nah, akhirnya orang-orang bisa baca dan juga mereka jadi kayak penasaran nih sama si Fit With Me ini. Dan berdasarkan pada data tahun 2023, Instagram itu memiliki lebih dari 100 juta penggunanya nih. Maka dari itu dipercayai bahwa dengan melakukan digital marketing di Instagram akan menjadi hal yang sangat efektif dalam menjangkau audiens. Apalagi kalau misalnya Indomie ini itu tuh ingin menjangkau kaum milenial dan juga Gen Z yang sudah mulai mempedulikan tentang kesehatan gaya hidup mereka dan juga tentang tren makanan. Setidaknya pasti terdapat 1 hingga 3 perusahaan yang mereka follow atau ikuti di sosial media mereka, sehingga Instagram menyediakan peluang yang besar bagi Indomie untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan audiens yang memiliki potensial untuk menjadi konsumen mereka. Nah, untuk mendukung peluncuran Fit With Me ini dan untuk memperkuat hubungan dengan para audiens dan konsumen, Indomie itu juga hadir dengan mengeluarkan komunitas berbasis online yang dinamakan Sehat Bersama Indomie. Dan komunitas ini pastinya memanfaatkan fitur chat room. Jadi bisa dipakai platform Instagram yaitu broadcast. Jadi di Instagram itu memiliki fitur broadcast yang bisa digunakan. Dan dengan ini si Indomie dan juga audiens maupun konsumen itu bisa menjadi lebih dekat karena mereka juga bisa ngobrol di sana. Dan juga di sini tuh menggunakan community involvement yang melibatkan komunitas dan dalam aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan oleh Indomie terkait dengan kampanye Sehat Bersama Indomie. Misalnya nih, dengan ngadain event-event yang berkaitan dengan kesehatan di Instagram dan menggunakan hashtag khusus seperti Sehat Bersama Indomie, yang dimana para pengikut dapat membagikan konten yang kreatif nih, misalnya dengan berbagi kreasi resep masakan sehat menggunakan produk Indomie yaitu Fit With Me. Nah, jadi dengan menggunakan fitur broadcast dari Instagram untuk membuat chat room dan dapat membuat moderator atau admin itu tuh jadi bisa berinteraksi langsung dengan audiensnya, yaitu dengan saya membagikan informasi, dan admin yang memiliki pengetahuan atau informasi yang lebih luas nih tentang si Fit With Me ini juga bisa berbagi informasi langsung kepada si audiensnya. Dan gak lupa nih, sebenarnya bisa digunakan juga kayak fitur live dan mendatangkan ahli gizi untuk sesi tanya jawab akan produk Fit With Me, terlebih dengan mendorong para pengikut atau konsumen untuk membuat konten yang bervarian dan juga kreatif. Nah, untuk pemenangnya nih nanti pasti akan dikasih hadiah yang menarik. Dan akhirnya dari sana orang-orang tuh kayak penasaran nih, ya gue ikut deh gitu sama si event atau lomba yang diselenggarakan. Dan gak lupa kalau misalnya pemenangnya nanti menang bakal dipost di Instagram akun resminya si Indomie. Jadi mereka akan ngerasa mereka tuh ikut terjun langsung nih ke dalam si Fit With Me dan Sehat Bersama Indomie ini. Nah, dengan adanya interaksi yang terjalin dengan baik antar produsen dan konsumennya, ini tuh akan meningkatkan perasaan senang mereka, dan akhirnya ini akan mengikat customer untuk menjadi dan memilih produk atau layanan jasa kita secara berkala, seperti itu. Menarik sih, menarik. Sumpah, tapi gue semenjak cerita kayak gini gue jadi otak gue tercerahkan sih. Gue jadi tadi nemu solusinya.
Makasih banget ya Lin, kayaknya gue setelah ini mau langsung ngerjain aja deh PPT-nya biar gue besok bisa langsung presentasiin. Jujur gue nggak tahu lagi kalau misalnya gue nggak ada lo ya, kayaknya rambut gue udah botak banget deh. Makasih banyak ya sekali lagi udah dengerin sama ngasih saran. Semoga campaign gue kali ini bisa berjalan lancar ya, dan gue nggak disatu timin lagi sama anggota yang ngebebanin gue.